Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ayyuhal ibad, wajib bagi kita untuk menguatkan dan memperbaiki keyakinan kita. Karena jika kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam hati dan menguasainya, maka hal yang gaib akan menjadi seperti tampak. Oleh karena itu Al-Imam Ali karamallahu wajhah berkata, jika tabir pemisah antara hamba dan Allah telah terbuka, maka akan semakin bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan adalah istilah lain dari kekuatan iman dengan kemantapan dan kekokohannya sehingga menjadi seperti gunung yang besar nan tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keraguan-raguan dan yang tidak terombang-ambingkan oleh prasangka hingga tidak tersisa sedikit pun darinya. Jika keraguan-raguan itu datang dari luar, maka telinganya tidak memperdulikannya. Setan pun tidak mampu mendekati orang yang mempunyai keyakinan seperti itu. Bahkan setan lari meninggalkannya dengan hina. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana liyufarriqa min dhilli Umar, wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Sesungguhnya setan itu lari melihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa masalaka Umar fajjan, jika Sayyidina Umar melewati suatu jalan, illa salaka syaitanu fajjan akhar, maka setan akan lewat jalan yang lain yang tidak dilalui oleh Sayyidina Umar karena takut dengan bayangan daripada Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki keyakinan yang kuat, memiliki keyakinan yang kokoh. Maka dari itu saat ini kita akan menjelaskan sebab-sebab keyakinan itu dapat menjadi kuat. Ada beberapa sebab yang menyebabkan keyakinan itu sendiri menjadi kuat dan baik. Yang pertama, seorang hamba harus mampu memusatkan hati dan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat ilahi dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pada keluhuran, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di samping pada keesaannya Allah terhadap semua makhluknya, seluruh perkara dan kekuasaan serta kewibawaan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula yang tentu harus disertai agar keyakinan kebenaran para Rasulullah SAW dan kesempurnaan mereka yang dikeluarkan dengan mukjizat dan tidak seorang pun yang mengingkari mereka terbebas dari berbagai macam siksaan. Selain itu, harus pula meyakini segala yang terjadi pada hari kiamat, keberadaan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang berbuat buruk. Atas semua itu telah cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala memperkokoh keyakinan kita dengan isyarat dari firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Al-ayah. Apakah belum cukup bagi mereka? Aku telah menurunkan kepadamu Alkitab yang telah dibacakan kepada mereka. Ini penyebab yang pertama. Jadi penyebab pertama agar keyakinan kita kuat, kita
hendaknya sering mendengarkan, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan keesaannya Allah, yang menunjukkan kudrat dan iradatnya Allah, yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk semua diri kita dan semua makhluk, dan juga membaca kalam ilahi, membaca Al-Quran yang mana isinya menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW merupakan benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan mukjizat kepadanya, dan semua Rasul adalah suci, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kesempurnaannya. Dan juga kita harus meyakini di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis tentang perintah-perintah dan larangannya serta akibatnya nanti di hari kiamat, bahwasanya orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan ganjaran yang baik, yang besar dari Allah, balasan yang baik dari Allah, tempat kembali yang baik nanti di akhirat. Sedangkan orang-orang yang berbuat buruk akan mendapatkan tempat yang buruk, kembalinya ke neraka. Wal iyadu billahi min dzalik. Itu penyebab pertama keyakinan kita bisa kuat. Jadi memperbanyak mendengarkan atau membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, bagaimana cara agar keyakinan kita menjadi kuat dan kokoh? Yaitu dengan cara kita banyak merenung, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang semua yang ada di langit dan di bumi merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa kita memikirkan seluruh keajaiban-keajaiban yang ada di alam ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tanda bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim." Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami yang ada di ufuk, yang ada di langit, yang ada di galaksi, yang ada di angkasa. Wa fi anfusihim, dan yang ada pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya Allah itu adalah benar adanya. Jadi yang kedua, cara untuk memperkuat keyakinan kita adalah dengan memperhatikan kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, baik itu yang ada, jauh yang ada di galaksi, matahari, bumi, bintang, penciptaan seluruh jagat raya ini, dan kita memperhatikan yang paling dekat dengan diri kita, yaitu diri kita sendiri. Kita merenungkan bagaimana kita bisa menjadi ada, bagaimana nafas kita bisa diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jantung kita bisa berdenyut memumpahkan darah ke seluruh tubuh kita hingga sel-sel di tubuh kita dapat mendapatkan nutrisi, asupan oksigen yang cukup sehingga badan kita bisa menjadi segar hidup. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin ada alam semesta termasuk diri kita jika tidak ada penciptanya. Maka jika dengan kita banyak merenung tentang keajaiban-keajaiban yang ada di alam ini, baik itu di galaksi-galaksi, di permukaan bumi, maupun yang ada dalam diri kita sendiri, maka itu akan menambah kekuatan daripada keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang ketiga adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, ketenangan lahir batin dan mempertahankannya, serta mencurahkannya sebagai ungkapan taat namun tetap berdasarkan iman dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan ini dalam firman-Nya dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana."
dan orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan kami, tentu akan kami tunjukkan jalan kami bagi mereka. Jadi sebab yang ketiga yang membuat keyakinan kita menjadi kuat adalah dengan kita senantiasa istiqomah melakukan suatu amalan-amalan yang membuat hati kita menjadi tenang. Amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam bagaimana mengolah hati kita, bagaimana bermujahadah mengalahkan nafsu yang ada dalam tubuh kita dengan amalan-amalan walaupun sedikit, yang penting istiqomah, dan juga apa saja yang kita butuhkan dari ketenangan hidup kita. Maka siapa saja yang sungguh-sungguh, kata Allah, yang bersungguh-sungguh bermujahadah, maka Allah yang sendiri yang akan memberikan jalan keluar, sehingga keyakinan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga hal yang menyebabkan keyakinan kita bertambah kuat kepada Allah. Kemudian apa buah daripada keyakinan kita jika bertambah kuat kepada Allah? Buah dari keyakinan ini dapat melahirkan ketenangan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang istiqomah, beramal soleh, beriman, beribadah kepada Allah akan mendapatkan balasan yang nikmat, yang besar, yang baik di akhirat kelak. Sehingga hidup kita menjadi tenang. Karena kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Buah keyakinan ini juga kita bisa tetap berpegang teguh terhadap jaminan Allah, serta tetap bertumpu pada satu arah mata panah cita-cita menuju Allah, karena segala sesuatu kembali kepada Allah, dan memaksimalkan seluruh kekuatan untuk memperoleh keridhaan Allah. Dan keyakinan ini merupakan sumber utama dari seluruh tingkatan magom. Sedangkan magom-magom yang mulia, tingkatan-tingkatan yang mulia, akhlak yang terpuji dan amal yang baik adalah bagian dari buah dari keyakinan tersebut. Keduanya mengikuti pada keyakinan, baik lemah kuatnya atau tidak, atau sehat tidaknya. Jadi amal soleh kita, akhlak kita, kemudian magom-magom kedudukan kita di hadapan Allah, semuanya tergantung daripada keyakinan kita. Itu merupakan buah daripada keyakinan kita. Kuat tidaknya kita beramal soleh tergantung dengan kuat tidaknya keyakinan kita. Bagus tidaknya akhlak kita, sehat atau sakitnya akhlak kita tergantung daripada sehat dan tidaknya keyakinan kita. Maka keyakinan ini merupakan sumber dari segala macam amal kebaikan, amal soleh, dan juga makom-makom yang terpuji. Sebagaimana Sayyidina Luqman Al-Hakim berkata, suatu amal tidak mampu diwujudkan kecuali dengan keyakinan. Tidaklah seorang hamba mampu mengerjakan apapun kecuali sesuai dengan kadar keyakinannya, dan tidaklah amalnya terkurangi hingga keyakinannya itu berkurang. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-yakinul imanu kulluh. Keyakinan itu adalah sepenuh iman. Jadi iman yang sempurna. Kemudian dari sini ulama membedakan keyakinan itu menjadi 3 tingkatan. Membagi keyakinan itu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah, yaitu ashabul yamin, yaitu orang-orang yang mempunyai iman, yang percaya dan mantap, tetapi masih kemungkinan ragu-ragu dan was-was jika saja datang hal musibah yang menimpa padanya. Dan tingkat ini masih dianggap tingkat iman walaupun belum benar-benar yakin. Maksudnya orang ini benar beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab, kepada para malaikat, kepada hari akhir, kepada qadar dan qadar. Beriman. Namun jika dia ditimpa suatu musibah, berkurang imannya, turun imannya, menjadi ragu-ragu, menjadi was-was, sehingga bisa
mengurangi dari kadar keyakinannya, dari kadar keimanannya. Ini adalah tingkatan yang paling rendah, yaitu ashabul yamin. Dan ini masih disebut tingkatan beriman. Yang kedua, tingkatan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang imannya telah meresap dan menguasai hati hingga tidak bisa rusak. Bahkan tidak tergambar ada kerusakan, apalagi kemungkinannya. Derajat yakin seperti itu menjadikan hal yang gaib seperti tampak. Tingkatan ini telah dianggap iman yang yakin. Kalau yang pertama tadi ashabul yamin itu adalah tingkat iman. Kemudian yang kedua tingkatan muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah, ini tingkatan yakin di atas daripada iman. Karena apa? Imannya sudah meresap benar dalam hati sehingga apapun yang menimpa dirinya tidak akan mengurangi keimanannya atau merusak keimanannya. Ini adalah tingkatan yang kedua, tingkatan muqarrabin. Sehingga pada tingkatan ini menjadikan hal yang gaib seperti tampak, karena dia sangat yakin. Dia jika mengerjakan amal kebaikan, dia seperti melihat pahala, seperti melihat Allah di hadapannya, seperti melihat janji Allah yang baik nanti di akhirat. Ketika dia terbesit ada ingin melakukan maksiat, maka imannya akan membuat dosa itu seakan-akan tampak di hadapannya, sehingga dia segera bertaubat kepada Allah atau mengurungkan niat buruknya. Inilah tingkatan orang muqarrabin yang didekatkan oleh Allah. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi daripada keyakinan adalah nabiyyin, yaitu tingkatan para nabi dan tingkatan solihin, para orang-orang yang soleh, pewaris para nabi, para ulama yang soleh, para wali-walinya Allah. Karena mereka adalah pewaris para nabi yang telah sempurna, karena hal yang gaib menjadi benar-benar tampak. Tingkat ini dianggap kasyaf, tidak ada batas antara dirinya dengan Allah, atau juga disebut iyan. Al-iyan yaitu pandangan yang tajam, sehingga alam malakut, alam-alam gaib menjadi benar-benar tampak di hadapannya, sehingga keyakinannya menjadi betul-betul sempurna. Itulah tingkatan keyakinan berdasarkan kuat tidaknya iman atau keyakinan seseorang. Yang pertama tadi saya sebutkan ashabul yamin, yaitu orang yang memiliki keimanan yang kuat, namun jika ditimpa suatu keburukan dia masih bisa menjadi was-was, bisa menjadi berkurang imannya. Ini adalah tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan iman. Kemudian yang kedua tingkatan yakin, yaitu bagi orang-orang yang didekatkan oleh Allah, yaitu muqarrabin. Imannya sudah meresap dalam hatinya sehingga tidak ada yang bisa merusakkannya, sehingga sesuatu yang gaib itu seperti tampak, maksudnya pahala, dosa seperti tampak di hadapannya. Yang ketiga adalah para nabi, para walinya Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah kasyaf, sudah mencapai makom kasyaf atau ayan, pandangannya tajam karena mampu sudah melihat yang gaib benar-benar tampak di hadapannya, sehingga keyakinannya benar-benar mantap dan yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada semua apa yang wajib kita imani sebagai orang-orang yang beriman. Orang yang menduduki di setiap tingkatan itu berbeda-beda dalam derajat mereka. Ada perbedaan yang jauh, ada yang memiliki keistimewaan. Masing-masing memiliki keistimewaan.